Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan pencinta hukum, para mahasiswa Universitas UIN Saidullah, Universitas Pamulang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang dapat melihat dan mendengar informasi ini. Hari ini kita akan berbicara masalah laporan dan pengaduan, serta apa yang masuk dengan laporan polisi. Kalau kita lihat di dalam gang, kalau kita masuk ke kantor polisi ataupun polsek ataupun polres, pasti ada tulisan kami siap menerima laporan dan pengaduan. Apapun laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak yang berwajib, maka pihak kepolisian berhak menerimanya. Nah, di dalam pasal 1/24 dan pasal 1/25 KUHP, kita kenal dengan laporan dan pengaduan. Maka perbedaannya antara laporan dan pengaduan itu secara subjektif, mana laporan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memberitahukan, menginformasikan kepada pihak yang berwajib sedang telah atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga itu bisa dikatakan dengan delik biasa. Sedangkan pasal 1/25 pengaduan. Pengaduan itu hanyalah pihak yang berkepentingan, hanya hak subjektif orang yang mempunyai hak terhadap suatu peristiwa hukum tersebut yang ini berhubungan dengan delik aduan. Seperti dalam pasal 284 Overspel Mukah Zina, pasal 310 pencemaran nama baik, pasal 311 fitnah, dan pencurian dalam rumah tangga. Itu yang berhubungan dengan delik aduan. Tetapi dalam delik biasa, itu merupakan suatu tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan penipuan. Maka dalam hal ini boleh orang yang melihat atau orang yang mendengar dapat melaporkan suatu peristiwa pidana tersebut. Para pemirsa pencinta hukum yang saya hormati, bertitik tolak dari suatu peristiwa hukum yang pernah Anda lihat ataupun yang terjadi, Anda boleh melakukan laporan kepada pihak yang berwajib. Contohnya terjadi perampokan atau pembegalan di suatu jalan. Waktu Anda pulang ke rumah atau pulang bekerja, Anda boleh membuat laporan kepada pihak yang berwajib ataupun kepolisian yang terdekat. Maka laporan polisi ataupun LP itu bersifat tertulis. Maka ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi. Yang pertama adalah identitas Anda, KTP Anda, itu harus ada. Yang kedua adalah lokus dan tempus deliktinya ada, dan saksinya siapa. Nah, ini namanya adalah laporan polisi. Di dalam laporan polisi tersebut adalah tentu Anda akan menerangkan suatu peristiwa pidana. Maka kalau kita lihat di dalam KUHP dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, ini merupakan suatu peraturan Kapolri ataupun Perkap tentang manajemen penyidikan. Kita lihat bahwa ada dua bentuk model laporan polisi tersebut. Yang pertama adalah model A, di mana model A ini adalah biasanya dibuat oleh polisi sendiri karena ada satu temuan atau tertangkap tangan. Ya, misalnya dalam kasus tindak pidana narkotika ataupun terorisme, di mana pada waktu penggeledahan, ya, waktu melakukan penangkapan itu tidak ada saksi, maka polisi itu dapat membuat laporan polisi sendiri, di mana apa peristiwa hukum yang dia lakukan, yang kalau kita lihat di dalam pasal 1/19 disebut juga dengan tertangkap tangan. Yang kedua adalah model atau tipe B. Nah, inilah yang banyak, di mana model tipe B ini adalah karena ada laporan dan pengaduan dari masyarakat. Seperti yang saya katakan dan saya uraikan tadi, di dalam pasal 1/24 dan 25 laporan pengaduan. Maka laporan dan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak yang berwajib itu modelnya B. Ini yang banyak, ya, banyak.
yang diberikan oleh masyarakat karena dia merasa dirugikan, karena merasa tertipu, karena dia terfitnah, karena dia barangnya dicuri, hak subjektifnya diambil dan sebagainya, maka ini yang dikatakan dengan model B. Nah, dalam laporan polisi tersebut tentu kita melihat dari suatu aturan-aturan yang mengikat bahwa siapa sajakah yang boleh melapor, ya, siapakah yang boleh mengadu. Ini ada perbedaan secara yuridis. Kita tidak boleh menyamakan antara laporan dan pengaduan. Kalau pengaduan orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu peristiwa tersebut, dia katakan karena hak subjektifnya dilanggar. Nah, biasanya di laporan sentral kepolisian terpadu atau SPKT namanya, kalau kita melaporkan tersebut, maka dia akan mengarahkan. Ya, yang diarahkan itu biasanya adalah ke unit mana. Misalnya kita ditipu atau dibegal atau dan sebagainya. Biasanya di SPKT, Sentra Pelaporan Kepolisian Terpadu, kalau sudah dia terima, maka dia mengarahkan ke unit mana. Nah, ya, apakah Kremun, ataukah Harda, atau Jantras, dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini, maka dimulailah suatu tindakan penyidik. Ya, kita kenal dengan pasal 1/1 KUHP dikatakan, penyidik adalah setiap polisi negara atau pegawai negeri sipil yang diberi undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Kalau kita urai dalam Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidananya, maka kalau dalam konteks hukum acara pidana, maka dimulailah suatu peristiwa pidana itu karena ada laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan. Kita lihat di dalam pasal 1/1, butir 2, butir 3, butir 4, dan butir 5, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah inilah yang kita kenal dengan metode penemuan fakta. Ya, maka metode penemuan fakta di tingkat inkusator atau tingkat penyidikan ini merupakan suatu tindak lanjut karena ada laporan dan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Para pemirsa dan pencinta hukum pidana yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kita melihat dari suatu aspek hukum karena seseorang sudah melanggar hak subjektif atau karena mengganggu ketertiban umum, maka setiap orang tadi lebih mengedepankan upaya hukum yang dia lakukan untuk melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib, supaya masyarakat aman, ya, masyarakat merasa tentram atau tidak merasa cemas terhadap suatu peristiwa pidana yang ada dalam masyarakat. Maka polisi tadi sekatakan apapun laporan dan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat, polisi wajib menerimanya. Maka apakah itu termasuk ranah hukum pidana ataupun ranah hukum privat, maka di SPKT itulah nantinya akan tidak diterima suatu laporan ataupun pengaduan tersebut. Kalau perkara itu adalah perkara perdata, maka itu penyidik biasanya, ini kan perkara utang piutang, perkara perdata, ini kan perkara perwarisan, itu biasanya tidak dilanjutkan dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Nah, hal-hal semacam ini kalau kita lihat di dalam praktek pelaksanaan, di mana laporan dan pengaduan dan tertangkap tangan itu adalah merupakan suatu cikal bakal dimulainya hukum acara pidana. Ya, dalam hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan suatu pemahaman bagi kita untuk memahami dan mengetahui bagaimana proses untuk membuat laporan ke pihak yang berwajib, bagaimana langkah-langkah apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelapor untuk memberikan suatu laporan kepada pihak yang berwajib tentang telah, sedang, atau akan, atau beberapa saat kemudian telah terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Inilah saudara yang menjadi dasar bagi kita bahwa suatu laporan dan pengaduan dan laporan polisi yang kita buat di tingkat inkusator, di tingkat penyidikan, itu harus dilayani oleh pihak yang berwajib. Pihak yang berwajib sini justru memberikan suatu
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang mencari suatu keadilan terhadap dirinya, terhadap orang lain, maupun terhadap ketertiban umum. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari keadilan tersebut, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pihak yang berwajib itu bisa memuaskan atau bisa mencari suatu keadilan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, sehingga apapun persoalan hukum yang terdapat di sekitar kita, saya menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga tindakan-tindakan main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat itu tidak terjadi lagi. Inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan bagaimana kita untuk memberikan pelaporan dan pengaduan dalam peristiwa hukum pidana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.